Iya, Miss. Gimana tadinya aku lagi butuhkan orang tua aku sakit hati kan terus harus berobat nunggu gajian kan nggak cukup. Sekarang aku malah dapat kayak gini, Miss. Majikan juga kalau misalkan polisi enggak itu aku nggak sanggup. Katanya kan kemarin udah bayarin 1.200 masih kurang gitu. Di kampung susah, nyari Sudah tahu di pinjaman. kampung susah, ngapain pinjaman di Singapura? Padahal kan bisa di backlist kamu sama majikan kamu kalau kamu di Singapura. Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana ini. Apalagi yang ingin saya ceritakan, kecuali ungkapan selamat berjuang untuk pahlawan devisa. Nggak ngerti harus berbicara apa lagi. Dan di sini, selamat pagi buat teman-teman. Recording in progress. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini, saya nggak tahu ya, di luar sana ada pembahasan-pembahasan tentang orang besuk ke rumah sakit, difoto, diupload, itu menjadi masalah dibahas. Dan tentunya bahasan yang paling utama itu Mbak Nining. Saya nggak tahu kenapa Mbak Nining ini diserang ngalor ngidul itu, iri sama Mbak Nining. Amalan apa yang dia lakukan, apa yang akan diangkat dari ceritanya Mbak Nining ini. Mbak Nining ini seringkali dihujat padahal dia itu tidak pernah menyenggol siapapun. Dan seharusnya kalian bangga ada konten kreator yang bukan mantan agensi mau memberikan kayak bimbingan-bimbingan atau pencerahan berdasarkan pengalaman dia. Tapi ini saya nggak tahu ini peluru kok nembaknya ke Mbak Nining ini gara-gara besok orang diupload. Saya lihat KJRI juga besok orang diupload, kalian nggak ngebahas sih? Atau memang orang itu tebang pilih ya? Tebang pilih yang dimana teman-teman itu kalau kalau yang upload orang keren atau apa itu kalian tidak mempermasalahkannya, tapi giliran uh, orang biasa-biasa saja nge-live terus itu dibilangnya cari viewer lah apa gitu. Saya nggak tahu ya prinsipnya seperti apa dan bagaimana, tapi saya melihatnya ini sangat aneh sekali. Waktu kunjungan kebakaran kemarin itu Kak Jerry juga upload kok fotonya. Besok mbaknya itu nggak ada yang mempermasalahkan gitu loh. Kenapa giliran Mbak Nining upload itu kalian mempersalahkan? Loh, kalau saya udah dari dulu sih sebenarnya dipermasalahkan saya tapi nggak peduli. Nyatanya Mbak Sulis itu setelah saya besuk dia sembuh dia pulang. Itu spot mental. Itu spot mental yang memberikan kekuatan secara mental. Tetapi kalau kalian tidak suka ya karena kalian tidak mampu melakukannya dan kalian bukan siapa-siapa, saat kamu datang pun useless. Useless, nggak ada gunanya kedatanganmu itu tidak diharapkan. Benar nggak sih? Jadi menurut pendapat saya tidak tidak ada yang aneh gitu loh. Kecuali kamu datang di itu apa di kebakaran typo pakai rompi perang itu kan nggak masuk akal gitu loh. Lah dia datang salaman bercanda guyon terus foto kan nggak masalah toh. Masalahnya di mana sih sebenarnya? Fotonya Mbak Neneng itu dibahas sampai dieret-eret kemana-mana itu apa sih? Kecuali Mbak Neneng itu datang ke sana terus gawe rompi perang. Itu nggak boleh. Itu jelas saya tidak mendukung gitu loh. Kalau sampai pakai rompi perang lagi ini kan enggak. Dia memberikan apa ya? Memberikan motivasi untuk tetap semangat dan itu foto kenang-kenangan bahwa dia itu pernah jatuh di situ, sakit di situ dan ada orang yang mau mendatanginya. Kalian itu kalau tidak pernah sakit, kalian itu tidak merasakan betapa pedihnya di rumah sakit. Betapa pedihnya hidup di rantauan masuk rumah sakit beberapa bulan. Ini kalian tidak akan pernah merasakan itu. Kenapa sih saya itu gampang baperan, gampang nangis? Ya karena saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya dan saya rasa kalian pun belum tentu mampu untuk jatuh seperti saya. Karena itulah, jangan merasa bahwa kamu itu paling benar dengan privacy, dengan ini izin loh. Kalian tahu kan saya sama Serina Gerung itu pernah pernah terjadi slack ya. Itu gara-gara ada anaknya dia sakit, saya datang dia marah. Itu sempat terjadi bentrokan. Cuman saya memang tidak sepil agentnya, saya tidak sepil PT-nya. Karena apa? Saya itu tidak pernah ingin menebar duri di jalan orang. Karena saya takutnya nanti saya berjalan di tempat itu.
Saya nggak mau memang. Serena Serena itu marah-marah sama saya, ya udah sebatas itu aja, ya udah. Nggak ada saya itu dendam, bahkan saya tuh lupa dengan apa yang terjadi. Begitu juga dengan Nitalam. Saya dengan Nitalam itu ternyata pernah slack juga gara-gara anaknya dia yang digigit anjing atau digigit buaya gitu loh. Itu telepon saya, ternyata Nitalam sudah. Tapi kan ingat, saya tidak pernah spill nama orangnya atau PT-nya. Karena saya punya prinsip, jangan menabur duri di jalan orang. Karena suatu saat, jika kamu jalan-jalan di tempat itu dan kamu nggak pakai sandal, otomatis kamu yang akan merasakan pedih itu. Dan saat terjadi huru hara yang begitu luar biasa, saya senggol sana senggol sini. Saat saya ditanya, Miss Yuni ada marah nggak sih sama Serena Gerung? Enggak. Kenapa? Oh, Miss Yuni pernah bentrok. Aku malah nggak tahu kalau aku pernah bentrok. Ya, aku minta maaf. Karena memang bacot saya ini kadang-kadang over. Kadang-kadang saya tuh kayak mari ngamuk lali. Ini bahayanya saya. Orang lain masih sakit hati. Akhirnya saya datang minta maaf. Saya datang minta maaf. Begitu juga dengan Italam. Saya juga minta maaf. Karena saya tahu bahwa orang banyak bicara itu banyak salah. Contohnya saya, ya, saya nggak masalah dibilang bacote Yuni, telek asu, kire, bajing, bajing sama anjing apa, nggak ada efeknya sama saya. Saya kalau minta maaf, saya nggak masalah minta maaf sama orang, karena tidak semuanya yang saya sampaikan itu mungkin benar juga. Cuman saya itu ngonten berdasarkan penelpon. Satu, berdasarkan penelpon, dan kedua harus keluarga atau yang bersangkutan. Jadi saya nggak mau ikut campur permasalahan orang. Cuman ini masalahnya Mbak Ning ini sangat pelik sekali menurut pendapat saya. Kenapa? Mbak Ning datang foto, salah. Lah kalian sama sekali tidak datang, tidak foto, terus nulis status secara secara fungsional, praktis, fungsional, uh, referensi, privasi, pokoknya gulane sing bahasa Inggrisnya wangel-angel itu kalian keluarkan. So what? Hah? So what? Pada faktanya, pada prakteknya kalian tidak melakukan apapun gitu loh. Telek, lek kalian itu ada waktu. Kalian gak kepingin datengi telek. Gak mungkin. Dunia ini munafik, mau kayak gak diajak melok kok. Kalian itu pingin membantu, tapi kok iki gak ono waktu. Nomor siji, kalian itu pingin bantu, tapi gak ono sing reken. Gak ono yang minta tolong sama kalian. Jadi nyambacot doang. Seandainya ada yang datang ke kalian minta tolong, kalian pasti nolong. Pingin nolong, tapi gak ono waktu. Karena kamu ikut majikan. Atau kamu itu tidak punya skill gimana lah, kayak aku randu skill yang brodol-brodol kon dinti. Bener gak sih? Artinya kamu itu pingin melakukan tapi karena kamu tidak mampu. Loh, saya secara pribadi iri sama Mbak Ning. Saya ungkapkan, saya itu iri sama Mbak Ning. Dia di balik kesibukannya itu masih bisa mengunjungi orang. Kalian tanya sama saya, apakah saya tidak iri sama Mbok Cikra? Loh, saya iri. Saya itu kalau lihat orang-orang sukses, saya itu iri. Otak saya itu traveling. Bagaimana caranya saya harus bisa seperti mereka? Iri, saya itu orangnya mudah iri. Wajar no iri. Wajar dong. Cuman sebelum iri, tanyakan derita apa yang mereka alami sehingga mereka mampu di tahap seperti ini. Orang iri terus nyelek-nyelek, kuwi jancuk jenenge. Matamu suwek. Iri tapi ngamuk, gak iso nglakoni tapi nesu. Loh, kalau saya disuruh jujur, saya iri sama Nitala. DNDPT, dek kono, dek kene. Sama Serena Gerong, aku ya kepingin. Dek bojo jenderal. Lah masalahnya bojoku tukang iwa, aku tetel apa? Bener gak sih? Saya iri. Saya akui saya iri. Saya itu iri, cuman saya nggak mampu melakukan UPS Band. Ya cuman bisa iri, saya simpan dalam hati saja. Lo mau pikir aku gak iri lah sama Serena Gerung nggak? Aku iri lah, dia duwe omah. Bojone mantan tembak-tembakan, apa sih mantan tembak-tembakan itu militer. Mau pikir aku gak iri? Iri lah, dia punya rumah, punya anak yang sukses. Lu, saya tuh iri, tapi nggak mampu dengan deritanya. Ya saya punya bagian-bagian sendiri. Saya tuh iri lihat orang sukses itu, saya itu iri. Jujur saya tuh iri.
Mau pikir aku gak iri sama Joy Skylight, Skylight kuwi. Saya juga iri. Di Indonesia kok iso dodolan. Batine iso 1,200,000 sedino. Loh, saya iri, tapi wong gak mampu dodolane lalian. Iki duweke wonge tak lahap piye. Iki dodolane Cipeni iki orang bati tapi duitnya wis entek iki wisan. Buangkrut aku lek jualan itu. Orang dapat untung malah buntung-buntung aku iki. Maka dari itu, tapi orang mampu. Saya itu mau iri itu tidak mampu gitu loh. Aku ya juga pingin jualan kayak anak-anak yang lain itu. Kayak siapa? Kayak Jaya Sekeret, kayak Sekirlet, kayak. Pingin, saya tuh jualan kepingin. Tapi masalahnya otak saya tidak mampu. Lah aku ya pingin jualan daster, rek. Ya, lah kelebihan saya cuman bisa ngamuk. Ya udah saya buka kamera, bengok-bengok. Loh, saya tidak mampu kok. Ya, loh saya tidak mampu kok. Saya mau mau gimana? Wah, aku ya kepingin, aslinya saya tuh kepingin. Nggak mampu, makanya saya mundur. Lu, aku disuruh dagangan, rek. Dasarnya tak anggit, tak kayak kene uang. Bajunya CVN itu tak kayak kene uang. Berarti urung mesti bontong sih pasti ya. Gak lah, bener nggak? Jadi mas gak punya porsi saya itu untuk jualan lah. Untuk bojo tentara, aku lumbian dari rondo. Mau saya dong tentara-tentara. Ini ndak ada satupun tentara yang nyenggol saya. Gratis, gratis, susu gratis. Nggak ada polisi yang mau sama saya. Cipok gratis, kena gigi balik duitnya. Nggak ada laki-laki mau sama saya. Mau pikir aku nggak iri sama Serena Gerung yuk? Yo iri lah, tapi kan nggak mampu. Ayo mas, gigit, gigit. Kena gigi uang kembali mas. Nah, kayak, ya pernah nggak ada, jalan-jalan, sedot, sedot. Tapi nggak ada yang mau, padahal gratis. Dia mau iri gimana? Dek klub malam, kepinginnya ngombe mbek lanang wong lanang-lanang sing ganteng-ganteng ya. Dipikirnya saya tukang sapu. Ya udah, nggak mampu. Orang itu punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Nggak perlu iri dengan rezeki orang. Loh, iri oleh tapi simpan dalam hati ojo nggak status rek. Dan cuk iki kabeh nggak status. Aku pernah seneng gitu. Senengane di status, bikin huru hara, seneng lek media sosial rame nur rumah aku kok buangga ngono ta rek jembut arek iki. Rek nek mun tukaran gek nek sing dadi kompor meleduk barang ngono ki lho. Konsepnya piye ngono lho. Iya kan, ada yang jadi kompor beleduk, ada yang tim hore, terus ada yang bilang apa itu? Saya tim huru hara seneng aku misalnya nek rawame di media sosial. Lho kok iso? Alah buah kono be modar-modar arek-arek ben rawame rame. Oh jangkrik kuwi rek lho iya ben to, Mis. Aku malah FYP bene arek-arek ben rawame lho. Ngono kuwi cangkemmu rek, aku muni ngono. Ya memang pada dasarnya kan dimanfaatkan untuk bermanfaat. Iya pada wis ora usah ngebahas wong. Kamu wis ning Indonesia. Artinya kamu itu gak kepingin pulang Indonesia tapi terpaksa dipulangkan karena visamu tidak bisa. Harusnya sadar diri bahwa kamu itu tidak mampu seperti Mbak Nining. Mau bahasa sampai jepat statusmu di Indonesia. Wes menengok kayak Joy Sekeret mau. Wes ora usah ngebahas-ngebahas. Kowe iki kudu TKW meneh wis mulai di Indonesia angkremo padha karo Joy Sekeret ki mau. Leres napa mboten? Bahas rono, bahas rene udah nggak dibutuhkan. Meneh di Indonesia. Oh kayak prakteknya ya ora iso. Kalian tuh semuanya kepingin praktek, tapi masalahnya kalian tuh nggak ada waktu. Karena itu lihat saja. Benar nggak sih? Jadi seperti itu konsepnya. Nyatanya Mbak Sulis, ayo kesaksian yang masih hidup. Mbak Sulis yang ada di rumah sakit 1 bulan nyari saya nggak ketemu. Sampai diupload di media sosial. Baru Mbak Devi nyari saya baru bisa ketemu. Karena wong wong loro iki mau yo jodoh. Nggak bisa kita itu maksain. Kayaknya wong loro besukan. Alah mau besukan toh. Uangnya pas dibesuk operasi. Kamu nggak ketemu. Tidak semua orang yang saya datangi ke rumah sakit ketemu. Kadang-kadang main nitip tok ndek sapam. Biarkan orang menanam kebaikan dengan cara mereka. Nek balul iki memang ngomongnya loh.
Bahlul iki otak iri ya. Sama, aku juga bahlul, aku juga iri. Tapi saya tidak perlu mengasih tahu orang leres nopo mboten. Jadi saya itu punya versi masing-masing. Saya dilahirkan teko cilik penggaweane kon ngamuk. Ya wis bene versi saya. Aku disuruh dodolan. Ndak jelas. Ndak jelas saya suruh jualan tuh ndak jelas. Apakah kalian kira saya itu nggak kepingin jualan? Apakah kalian itu kira saya nggak kepingin buka agent gitu? Pingin. Tapi saya nggak ada passion. Bahasanya passion. Saya itu nggak ada passion untuk buka agent. Kenapa? Soalnya aku iki ngerti aku ngamukan. Nek aku ndek anak buah tak amuk kabeh ilang kabeh. Ora iso aku iki mek dadi kedibal ngene iki tok wisan. Saya sadar dari dulu saya itu belum pernah jadi bos. Kenapa? Ra cocok dadi bos penggaweane berot-berot. Nah anak buahku ilang kabeh rek. Wong aku lek ngomong Pewanasati. Wah, kowe dadi anak buahku. Keranjang kuning tenan kowe. Modar-modar kelakon we. Wes aku ora iso dadi bos. Tapi saya selalu mengarahkan dan saya selalu bilang kepada anak buah saya, tidak selamanya kamu harus jadi karyawan saya. Kamu boleh pergi untuk berkembang. Leres napa mboten? Jadi, ana sing arek komen. Komennya piye? Saya tak dulu. Eh, saya itu tak kagetan sih kalau Miss Yuni di telepon gitu dibentak-bentak. Saya nggak suka sih Miss Yuni responnya itu jahat banget sama penelponnya. Saya tidak terbiasa dibentak-bentak. Hoi, hoi, ngalio, ngale, ngalio. Karena konten ini tidak cocok bagi kalian yang punya jantung lemah, jantung copot, jantung ditelen di kulkas. Karena konten ini bagi orang-orang yang punya jantung keras, jantung gede, utek gede, bukan susu gede ya, pokoknya yang gede-gede itu cocok. Tapi kalau kalian punya jantung lemah, punya ayan, punya apa yang tidak sesuai dengan fakta, kalian jangan nonton konten ini. Konten ini tidak ditujukan buat kalian. Saya ingatkan sekali lagi, konten ini tidak cocok bagi kalian yang punya jantung lemah. Ya, jantung cepot, usus pedot, tidak sesuai karena ini bukan porsinya. Jadi konten ini tidak cocok bagi kalian yang punya penyakit jantungan. Konten ini hanya orang-orang yang kuat saja. Karena konten ini saya tidak akan memuja kalian dan memuji kalian. Sakarepku wong konten-kontenku dhewe. Sing salah ya awakmu, ngapain kamu nonton? Leres apa mboten? Jadi ya jangan berharap saya itu sesuai dengan keinginan Anda. Kalian yang harus mencari konten yang sesuai dengan keinginanmu. Tapi saya nggak bisa. Lepas jantungmu lemah, utekmu brodolan. Lengan lihat kontenku, yo modiar. Kuwi jenenge kula molo. Wes seru penggawe aku nesu, kowe terus nonton. Yo kaget, girapen, hau geng. Hau geng, miu miu miu. Sing salah awakmu. Karena di luar sana itu banyak konten kreator yang lebih baik dibandingkan dengan saya. Ya aja ndelok kontenku, wis seru mok wonge mberot-mberot kowe kemodiar ndelok kontenku. Dan jangan telepon saya. Jangan telepon saya karena saya tidak mencari penelpon. Saya gak golek ya awakmu. Bagaimana sih caranya agar Yuni tidak payu konten? Ojo telepon. Lah, solusinya ojo telepon. Sing telepon kuwi mau pekok. Iya, tak omongi sing telepon ki mau pekok. Wis ngomong ya ojo telepon. Solusinya ben gak diamuk Yuni jangan telepon. Lepet ngomong telepon rabi telepon nongwesu. Saya sudah telepon berkali-kali, kenapa tidak diangkat sih? Hah? Saya minta bantuan, kenapa tidak diangkat? Aku untuk damkar. Kok iso majibno aku kongkon ngangkat telepon saya? Kan juga lucu toh. Wes jantungnya gak aman nonton konten sing peledak jantung kan juga wajar toh otakmu kira. Karena nggak bisa kamu itu saya itu memenuhi standarmu, kamu harus cari standar sendiri. Goleo konten yang sesuai dengan hatimu. Lah lucunya lagi kamu ninggalin jejak. Wes jantungan ninggalin jejak. Kan ya modern werek. Harusnya itu di konten kan ada toh. Tidak disukai atau dilewati, tidak tertarik. Itu kan kamu iso milih. Kliken tidak tertarik atau blokir saja.
Jadi amankan jantung kalian, jangan pernah nonton konten saya. Konten saya tidak aman, ya. Konten saya tidak aman bagi kalian yang suka menye-menye. Saya followernya pernah hilang 500.000 dalam jangka waktu seminggu. Goro-goro pembahasan arek-arek buwentrok. Anggitku aku ngomong itu baik malah bahasaku keliru, dipikir aku membuli. Akhirnya aku kehilangan follower 500, tapi Tuhan ganti 5.000. Enggak, Pak? Ya arek-arek kuwi sewenangane disewoneni. Aku ya ora golek ditinggalno follower biyen itu follower cuma satu. Saya itu berjuang untuk mendapatkan follower banyak. Ora ujuk-ujuk ngomong 1,7 M ki ora. Proses panjang kali lebar. Orang mau marah ujuk-ujuk followernya sama nih kayak enggak. Itu saya itu dulu followernya cuma satu. Siapa? Suami saya. Nambah lagi anak saya followernya. Nambah lagi anak saya, ibu saya, keponakan saya, ibu saya, mbah saya, pak de saya. Jadi orang ujuk-ujuk iki mau langsung dapat follower 1,7 M enggak. Saya itu berjuang. Aku yo ora tau ngidek ndase wong. Sopo meneh telepon-telepon ya aku ora tau ngidek ndase wong. Untuk terbang tinggi saya itu gak pernah ngidek diasmu kuwi. Ngerti apa ora? Enggak, saya nggak perlu di-give, aku ran jauh-jauh. Aku konten kreator ran jauh, ben dikei sing kuwasa. Bene, aku iki di backlist ben. Orang ngurus. Aku gak wedi ditinggalno. Wong biyen yo ora nggak ada pengikutnya. Kowe rame-rame tak ide cemelmu kuwi lho jarine kae lho aku sing ngomong arek iku meksa wae. Nulis konten nulis tidak cengele misono. Lah iya, wes gak masalah saya itu. Karena saya itu mek cangkeman tok dodol abab. Lah yo mau tuku. Ayo, ayo, sing salah sapa saiki? Aku dodol abab mau tuku. Lah ya sing goblok sapa ya awakmu lah. Ya kono dodolan anu kono ancel-ancelan. Menawa nek sing tuku. Lah aku dodol abab. Rek klambiku apik ora, Rek? Klambiku apik apa ora? Klambiku apik apa ora? Celanaku apik apa ora? Urung tak taleni. Gak ada manuk gak apa-apa gak ngaceng. Apik ora? Ora nek sing ngelem. Buah wis. Tablok yang ora aku ora mulem. Sudah ada telepon masuk, maka saya akan tidak mengoceh-ngoceh saja. Saya akan angkat sebentar lagi telepon Anda ya, teman-teman. Halo, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Yuli. Selamat pagi. Ojo ngamuk. Alah ngamuk iki malah salah sama niku. Ngamuk itu adalah kekuatan batin hati. Tidak perlu ditutupi. Jadi setiap hari fresh. Orang tak tumpuk di hati, yang ngomong-ngomong bledos terus menghujat. Aku Kenapa? cuma nyapa Miss Yuli, I love you, Miss Yuli. Oh, telek tenan, dirungokne tenanan. Wis absen. Astagfirullahaladzim, sing telepon iki Mas, asline oke rame awakmu tok. Ya wes, bye-bye. Waalaikumsalam. Sajane sing telepon iki mau oke. Telepon meneh pisan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terusan, Terus sana ya. ini aku terima kasih. Apa maneh iki? Aku kan peti pas kalau misal aku pak apa kuare itu selalu sebenarnya kadang omong kudu cek kudu nom itu loh ternyata enggak bisa. Aku mau kecil ya mis hatiku ayu tadi. Oh, aku iling sing sama Jukin. Mis, piye Mis? Harus 6 jam di Mako. Padahal kan aku pingin Jukin cuman keluar masuk aja. Keluar masuk enak, you know. Kering enggak sih nek. Kok iso keri-keri bareng. Kowe percaya omong aku apa percaya omongane ngomong jobo kae? Ya kita Miss Yuni aku makanya cuti juga ternyata kemarin dia aku baru keluar 20 menit langsung lagi sering bawa kumis bawa punya serius. Ya apa ra, leres napa mboten? Lalu terima kasih sehat selalu nih pokok I love you sak dunia wes Oke, pokok sak dunia. oke. Ini listrik titik. Terima kasih ya wes. Oke, ngecerit Cici. Oke, terima kasih. Sama-sama. I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kira ngurus, Rek. Kowe gak percaya sama edukasiku boleh.
Saya itu nggak makso. Karena ini adalah pilihan. Kalian mau milih edukasi saya boleh. Di luar sana itu banyak orang edukasi. Leres napa mboten? Aku iki sumuk piye rek ganti klambi po panas aku. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss Yuni. Oi. Besok ya, so cumi-cumi itu sama jantungan aku lagi ini. Alah, skip. Alah, kowe iki ngapusi aku tok e penggan. Apa? Di sini, oh Oi, kuat aku kuat. Ini Markona Mas Miss Yuni. apa? Markona itu Markona. Kowe ngapa telepon nek Markona? Itu Markona sih lagi kata aku Miss Yuni. Main teko itu Miss Yuni ke minggu itu wawancaranya cantik atau Miss Yuni? Saya tak saling klambi ya Markona, kayak panas tunggu suaramu. Besok belum bro. Kamu yang itu loh, kamu yang selamat dari itu loh, selamat dari kebakaran itu loh. Iya, di lantai 7 Miss Yuni, betul. Eh, eh, acara TV-nya belum ngomong jam berapa, nanti tak kasih tahu. Nanti barengan sama keluarganya Mbak Darwati. Oke, siap, siap, Heeh. siap. Markona nomormu tak catat kok. Jadi kan nomorku Miss Yuni sini, Ki. Iya, wis tak catat kok. Oke. Heeh. Nanti tak takokne stasiun TV-ne ya. Oke. Oke. Miss Yuni sarapan sih, oh. Mari Mbak mangan wong misalnya mau isu mau. Ya Allah. Ya wes. Tapi kau tolong terima ya Miss Yuni ya. Siap sayang, I love you. Masih ini sehat-sehat ya. Terima kasih sayang. Dia selalu Miss Yuni. I love I you. love you cool. Mwah. I love you cool pokoknya Miss Oke. Yuni. Terima kasih sayang. Oke, bye-bye. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Iya kan, contohnya seperti ini. Dia cuma seneng aja turun suara saya yang begitu merdu dan mencintai saya apa adanya. Masih pun kiceran. Lagi sopo meneh telepon teko Singapura iki saya tak angkat iki ngoyo iki. Halo, Halo. 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 Ya, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Miss Yuni. Ya, Miss Yuni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Saya ini ada masalah, Miss. Itu dibohongin teman, pinjam uang online itu. Sekarang itu polisi lagi itu apa sih ngurus sama polisi bos aku, Miss. Terus? Iya, terus sekarang itu teman aku yang itu tuh nggak mau angkat telepon, nggak tanggung jawab lah gitu. Nggak, katanya kan dulu dia mau bantuin aku kalau ada apa-apa. Sekarang dia malah telepon aja nggak diangkat, nggak dibales SMS gitu, Miss. Dan Terus. itu orangnya itu kesini ya katanya mau bakar rumah bos saya, terusan ngirim barang nggak yang aneh-aneh gitu, Miss, kesini tuh lewat pos gitu, Miss. Jadi gimana bos saya itu tiap hari udah kemarin udah gantiin 1.000 ya, 1.200 kemarin sama yang satu. Tinggal itu yang satunya lagi belum diganti, Miss. Saya ini lagi nyari kan di kampung itu pinjaman gitu, Miss, buat ganti. Kan nggak seperti itulah ya kalau jual tanah itu, Miss, buat gantiin itu. Kamu keluar negeri bukannya dapat uang malah jual tanah. Iya, Miss. Gimana tadinya aku lagi butuhkan orang tua aku sakit hati kan terus harus berobat nunggu gajian kan nggak cukup. Sekarang aku malah dapat kayak gini, Miss. Majikan juga kalau misalkan polisi nggak itu aku nggak sanggup. Katanya kan kemarin udah bayarin 1.200 masih kurang gitu. Di kampung susah ini nyari. Sudah tahu di kampung susah ngapain pinjaman di Singapura padahal kan bisa di blacklist kamu sama majikanmu kalau kamu di Singapura. Aku harus Ya, ya harus bayar. iya udah hubungi gitu ya, gimana majikan juga kalau bayar lagi katanya nggak ada uang nggak sanggup katanya gitu. Ya, itulah resikonya, Mbak. Karena itu saya melarang kalian untuk pinjam-pinjam kemana-mana. Kan Miss Juni melarang kalian dari dulu. Iya, Miss, aku juga
Nyesel itu temennya itu kan uangnya juga masih gede, aku tuh nggak terima uangnya Miss, jadi sama datangnya ke rekeningnya dia, ke dasnya dia itu kan jangka 5 hari kan harus bayar bunga gitu 150, ya aku nggak terima, dia bayarin lagi ke itu, ke banknya itu Miss, aku tuh terus nggak terima uang, cuma dia kan di situ atas nama aku semua, ya aku yang, karena ya aku lagi tunggu sedang, karena aku dulu yang pinjam, yang ngasih nomor bank ke bank itu nomor aku tuh dia juga, kok pada ada SMS katanya kamu mau pinjam uang, katanya itu Erni teman kamu itu, katanya yang telepon saya, katanya kamu mau pinjam uang, katanya mau butuh berapa, kayak gitu Miss, jadi kayak udah sekongkol gitu Miss, terusan kamu kalau nggak ada uang katanya ini kamar ini aku kasih lagi, katanya nomor lagi, katanya gitu, dia tuh kayak ya kayak udah biasa lah gitu Miss sama bang-bang itu Miss. Dia nggak salah, yang salah kan kamu karena kamu yang mau. Iya, iya juga sih Miss, Nggak ada aku yang tuh salah, dia nggak salah. Yang salah kamu karena yang ngasih data kamu. Kan saya sudah bilang data itu privacy, nggak ada siapapun yang boleh memberikan. iya Karena di Miss. luar sana orang jahat. Miss Yuni itu jahat sama kalian mulut saja, tapi saya tidak pernah ambil keuntungan dari kalian. Mbak, Iya handfree-nya Mbak jangan taruh di susu, Mbak. Handfree, handsetmu, gensetmu, bluetoothmu. Miss. Jangan di speaker berarti. Oh jangan speaker, oh iya Miss. Ya halo Miss. Ya nggak bisa, Mbak. Ya kan itu karena sudah ketentuan alam di mana meminjam harus mengembalikan. Karena itu jangan pernah percaya sama siapapun. Miss Yuni ngajarin kalian tidak perlu percaya sama siapapun. Nggak perlu. Iya Miss, Mm-mm. itu uangnya juga masih ada di dia Miss, sekarang itu Ya, bank tapi kan ini udah. masalahnya kamu yang pinjem, sayang. Nggak ada yang bisa dilakukan. Iya majikan juga ya gitu udah bantuin gitu, kalau aku udah bantuin, katanya kalau nanti ada aku nggak bisa kan, itu udah angkat tangan gitu katanya. Ya, nunggu aja kamu dipulangkan kalau kayak gitu. Karena nggak ada cara lain, lah. Iya kayak katanya kamu nanti dibawa ke polisi kan, anaknya itu Miss nggak mau, jadi dan itu kan ngebela anaknya kan, anaknya itu nggak mau katanya kalau Ayi itu eh, pulang, katanya gitu, makanya bantu saya sebisa mungkin katanya gitu, tapi kalau misalkan udah batas aku nggak bisa lagi, katanya mungkin kamu dibawa sama polisi, katanya gitu Miss, ya udah nggak apa-apa lah aku bilang, daripada itu gimana lagi gitu, ngebebanin bos aku juga. Karena saya bilang, mungkin kata-kata saya kejam, tapi lebih kejam orang-orang yang di luar sana pura-pura baik, tapi malah menghabisi kalian dari dalam. Iya Makanya Miss Miss. Yuni sudah bilang, nggak usah temenan sama orang. Telek, temen itu telek. Kamu nangis, dia nggak peduli. Dulu sebelum ada masalah, dia gancet jemput sama kamu. Giliran kamu ada masalah, di telepon aja nggak diangkat. Dia tuh telepon terus, terus mana aku pinjam uangnya, kata kan abang kamu bisa pinjam, aku nggak bisa soalnya itu bos aku, katanya aku tuh ya kerja sama mereka, katanya gitu Miss ngomongnya tuh, dia tuh nggak nggak boleh katanya pinjam uang ke mereka, kenapa saya bisa, aku bilang gitu Miss. Ya, ya karena permainan tadi, karena kamu bodoh. Itu aja. Nggak ada solusinya curhat sama saya. Saya cuma pengen bilang sama kamu, jangan berteman. Iya kan? Mendingan utang bank. Ngapain kamu utang de, de setan-setan itu? Nah, itu sekarang banknya itu ngancam terus. Ya mau gimana? Ngancem, ngancem apa yang bisa kamu lakukan? Oh, oh, bos aku. Itu urusannya panjang itu kalau Mbak Karo bos rumahmu itu urusannya panjang sih, nggak sesimpel itu. Cuman itu untuk menakut-nakuti kamu. Iya kan, itu nyampe kemarin polisi nyuruh masang kamera kan di pintunya bos aku, Miss. Dipasang kamera, Kamu itu ya udah. dijadikan pembantu, disuruh meringankan beban majikan, malah majikannya mau dibakar rumahnya. Aduh, kok bisa tuh nak niatnya merantau ke luar negeri cari uang, kok malah menjadi beban orang itu ya apa sih konsepnya? Hah? Iya, Miss. Yes, berdoa aja tidak.
tidak terjadi apa-apa sama kamu. Nggak bisa. Dilangitkan doa, tetap dibayar, nggak apa-apa. Padahal kamu utangnya nggak seberapa, tapi makan hatinya lebih parah lagi itu kamu itu. Iya, pinjamnya mah itu cuma 500. Cuma dia bilang kalau nggak masih sehari itu bunga 150 kan. Jadi 2 lipat Mi, jadi 1.200. Makanya utangnya cuma 500, bunganya per harinya 150. Kan nggak masuk di Iya, logika, di otak nggak tembus iya. kan. Dan kamu mau, itu loh lucunya kan kamu mau. Yang lucu itu kamu mau itu loh. Bener nggak sih? Iya, iya, Miss. Tadi jangan aku lagi kepepet ibu aku kalau nggak Ja- diganti perban kan bau gitu. Nggak Gimana? diganti perban atau enggak, ibumu punya keluarga di Indonesia, tapi saat kamu kehilangan pekerjaanmu di sini, semuanya akan bau. Iya, Miss. Iya, Bener. jika kamu pertimbangkan konsekuensinya, ibumu nggak diperban, bau. Tapi kan di Indonesia masih ada keluarga, ada semua orang. Tapi giliran kamu yang dikejar-kejar oleh rentenir, semuanya bau. Kamu nggak punya pekerjaan, rumah majikan dibakar. Kamu harus pulang. Iya, Miss. Orang Indonesia kalau minta uang itu jangan dikasih kalau belum waktunya. Orang Indonesia dituruti, mau biar kamu. Kamu itu gajinya 1 bulan sekali. Nggak bisa setiap hari ditelepon langsung ada uang. Iya, Miss. Nggak ada. Kita itu bukan ATM. Kita itu bukan bank. Udah dikirimin cangkemnya orang Indonesia tuh diem. Pakai alasan bau. Emangnya di Indonesia nggak bisa nyari gitu. Kalau udah kayak gini, rumah majikan sampai mau dibakar. Saya nggak paham dengan orang-orang Indonesia itu otaknya kemana. Untungnya aku nggak punya anak, tapi aku nggak tidur sendirian. Ya kamu nggak mau berpikir juga sayang, bukan bukan kamu punya anak atau tidak cinta. Karena satu hal, kamu itu gajian 1 bulan sekali. Kan kamu sekarang seumur hidup bingungnya. Kamu menanggung kehidupan ini nggak cuma sekali, konsekuensinya itu loh. Saya nggak tahu ya dengan orang-orang Indonesia itu kenapa sih tidak memikirkan dengan konsekuensi jangka panjang itu. Benar nggak sih? Iya, Kamu Miss. mementingkan sesaat loh, kepentingan sesaat karena takut ibumu nggak diperban bau. Terus kamu ambil keputusan yang dimana akan menyengsarakan kehidupanmu sendiri. Seandainya rumah majikan dibakar, terus kesalahannya ada di kamu, diusut, terus akhirnya kamu masuk penjara. Apa nggak bau selamanya? Sekarang aku harus gimana, Miss? Ya udah, sekarang tenangkan dirimu, jual tanah yang ada di Indonesia untuk bayar. Ya mau tidak mau ya harus pelan-pelan. Besok, besok, besok katanya polisi mau jemput aku. Polisi menjemput kamu, ya udah tak doain polisi jemput kamu, tapi untuk verifikasi aja, nggak usah khawatir ya. Tapi kan majikan juga butuh diganti, Miss. Kan dia udah kebayarin kemarin 1.200. Harus dibayar, Miss. Ya udah tenang aja dulu untuk memikir masa depan. Yang penting satu, tenang dulu. Kalau kamu bingung, heboh lagi, nanti malah membuat kesalahan lagi. Tenang dulu sebentar aja. Ngomong? Iya, Miss. Kalau punya masalah itu tenang sebentar aja sayang. Tenang sebentar aja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, jalani saja. Ngomong? Iya, Miss. Jadi diem. Diam sesaat dulu. Tenangkan keadaan dulu. Jangan nangis. Terus jangan cerita kemana-mana. Terus jangan curhat di Facebook. Nanti curhat di Facebook. Terus ada garangan datang lagi. Yang sok jadi Iya, pengacara. Sok jadi ini, jadi itu. enggak, Miss. Aku nggak jarang begitu status, Miss. Tenang ya. Nanti buat status itu malah si hantu-hantu sebelah itu datang semua nanti. Enggak, Miss. Teman juga pada nanya, aku kenapa? Aku bilang, kenapa ada apa-apa? Gitu, Miss. Curhat sama Mizuni malah dimarahin. Ini gimana ceritanya itu? Kok kamu nggak takut saya yang marahin? Ngasih solusinya kan, Miss. Nggak apa-apa. Nggak ada solusinya. Saya nggak ngasih kamu solusi. Soalnya
ya bisa dengerin curhatan saya, Miss. Oh, ya udah. Oke, soalnya kenapa? Kalau masalah utang itu nggak ada solusinya. Utang itu harus dibayar. Tetapi kamu harus tenang dulu, sayang. Ya, Heeh. Jadi wes gak usah macam-macam ya sayangnya. Sabar. Istirahat sebentar aja, tenangkan pikirannya. iya kan kata bos, katanya harusnya kamu kemarin dijemput polisi, tapi saya tahan katanya siapa tahu. ah, tapi di rumah itu sama pada ya bos aku tuh dimarahin terus ya emang aku merasa salah bis ya nggak apa-apa dimarahin gitu aku diam aja. Tapi kalau aku jujur sama dia aku tuh nggak terima uang, tapi dia tuh ngotot sampai semalam itu ke ATM kan Miss, lihat katanya kesiniin kartu kamu, ikut aku ke ATM, nggak percaya itu dia tuh aku semalam itu lihat ATM nggak ada uang sepeser pun di ATM aku bilang nggak ada masuk uang, nggak buat apa saya bohong kan aku bilang gitu Miss. Ya wes, intinya adalah sekarang tahu ya. Orang rumah itu kalau diturutin kita itu dijadikan ATM berjalan. Jadi ya udah, kamu melakukan yang terbaik buat ibumu. Nggak masalah. Semoga doa restu ibumu bisa membuat semuanya baik-baik saja. Tapi ingat, Habis lain kali jangan diulangi lagi. iya Miss. Mm-mm. Karena ada kesempatan pertama, nggak ada kesempatan kedua, sayang. Ngerti nggak? Iya Miss, iya Maaf. makasih Kamu Miss. yang apa yang kamu lakukan menurut saya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang ibu, kamu orang hebat, rela mengorbankan dirimu sendiri untuk keluargamu. Tapi sekali lagi ingat, ingat sekali lagi, jangan membunuh dirimu, jangan menjadi lilin yang akhirnya kamu terbakar juga dan tidak bisa menerangi apapun. Ngerti? Bisa Mhm. tolong takutnya aku dijemput polisi kabarin keluarga aku nanti takutnya nanti sore mereka datang ke sini. Percaya nggak? Saya doain kamu nggak akan ditahan. Ya udah kirim paspormu, nomor keluargamu ke aku ya. Ya, paspor di lagi kan Fotoin aja kan, aku fotoin aja bisa kan, fotoin aja. Heeh. Mm-mm. Kamu orang mana, nak? Kamu orang mana? orang Jawa Barat Subang Oh, Miss. orang Subang ya udah. Iya, Kamu SMS aku atau voice ke aku ya, kalau ada apa-apa sama kamu ya. iya Mm-mm. Miss, yang Mm-mm. nomor ada ini Miss. Siap, siap kirimkan ke saya sayangnya. Iya makasih Miss. Oke, siap sayang. I love you. Semangat ya. Kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa SMS aku, nggak ada apa-apa pun SMS aku ya sayangnya. Iya Miss makasih. Oke, I love you. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi. Iya, siap. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak jangan lihat live saya? Jangan lihat live saya. Oh iya, iya. Kalau nggak saya matiin Iya, teleponnya. iya, iya, udah, Mas. Masih ada itu. Udah enggak. Oke, Ya, kenapa? saya matiin. Ini mau minta solusi tentang pekerjaan saya kan di sini. Saya sebenarnya udah apa kurang nyaman udah di sini, Miss. Itu. Di sini itu di mana kamu? Ini di negara Irak saya, Miss. Di Di negara Irak. di Irak. Iya, Kowe kerja di Irak ngono. iya, Mas. Lah ngapa kok iso di Irak barang kowe le? Nah, gini, Miss. Dulu Sebentar, sebentar. sebenarnya Kerja di Irak ke ganjel bom apa ke apa awakmu ki? enggak, Miss. Dulu apa jobnya itu kayak ini cleaning service, cuman bukan di sini. Sponsor itu bilangnya di Arab Saudi. Pas uh, kitanya mau berangkat itu pindah, kata yang awalnya bilangnya itu cleaning service di Arab Saudi di rumah sakit kayak gitu. Nah, habis hampir kurang berapa minggu gitu berangkat itu dibilangin kalau nggak dapet di rumah
di rumah sakit, tapi dapatnya di ini eh, pabrik aqua kayak gitu. Cuman bilangnya tetap biar dia gitu. Tapi kok pas berangkat dari Malaysia itu dikasih visa, pas dilihat visanya itu kok bisa ini ke Irak gitu, Mas. Terus? Nah, dari sini kan dibilangnya di pabrik aqua, cuman nggak ditaruh di pabriknya. Saya ditaruh di bagian kantornya, itu kayak bersih-bersih kayak tulis, Terus? kayak ngelayanin orang sini lah gitu. Heeh. Nah, yang bikin nggak betah itu ini, Miss, jam kerjanya, Miss. Kenapa jam kerjanya? Itu jam kerjanya itu kan jam 5 subuh, itu udah harus bangun, udah siap-siap pokoknya, Miss, udah standby untuk kerja. Terus? Nah, nah, yang manajernya si bos itu bilangnya kalau jam 5 sore biasanya udah selesai. Tapi beda lagi sama mantu si bos, Miss. Kalau kalau mantu si bos belum belum tentu jam 9, kadang jam 8 malam itu belum tentu selesai kayak gitu. Hmm. Nah, dan di sini itu nggak ada istirahatnya, Miss, sama hari libur. Hmm. Kamu di situ berapa lama, nak? Saya di sini sama kakak saya itu sudah 1 tahun, Miss. Gajinya? Gajinya itu di sini 500. Nah, kalau misalkan jamnya itu lebih dari jam 5 sore itu nggak ada uang tambahan gitu, Miss. Hmm. Terus? Nggak ada uang tambah. Nah, kalau misalkan kita yang ngelawan, itu bisa dipotong gajinya gitu. Maksudnya nggak dari jam 5 sore, nggak mau apa, kayak jagain mantunya si bos itu, kitanya nggak digaji seharian ya gitu, dipotong. Entah itu seharian atau beberapa hari gitu. Oke. Umur kamu berapa? Umur saya baru 24 nih. Oke. Terus? Nah, di sini juga nggak enaknya ini, Miss, mau apa kayak mau makan itu belanjanya itu sulit. Maksudnya itu kayak izin keluar itu kadang diizinin kadang enggak. Sedangkan paspor saya ditahan, Miss. Saya nggak bisa, oh nggak kayak identitas itu nggak ada di sini gitu. Sudah laporan sama PT-mu yang di Indonesia? Nah, ini kan lewat sponsor itu, Miss. Terus? Nah, katanya itu kayak gini, saya mau apa, awalnya mau minta pindah kayak gitu kan. Awalnya mau minta pindah, sama si sponsor itu suruh lapor agensi. Sedangkan agensinya kan saya hubungin tuh kayak dia selalu bilangnya repot, sabar sebentar. Habis ini saya telepon kayak gitu. Tapi nggak ada kayak respon yang bagus gitu, Miss. Nggak ada kayak solusi yang bagus gitu. Kamu kontrak berapa tahun? Kalau di sini saya tanda tangan kontrak itu tidak, Miss. Cuman dulu sponsor bilangnya cuman secara lisan itu 2 tahun kayaknya gitu. Oke. Terus? Nah, ini yang bikin nggak betah itu kan dari kerjaannya itu. Nah, pengennya itu saya sama kakak saya itu pengen pulang kayak gitu, Miss. Cuman kemarin sempat mau apa ngabarin minta solusi ke KBRI, itu nggak ada respon gitu. Oke. Lah kenapa nggak ngomong langsung sama majikan kalau pingin pulang? Di sini gini, Miss, saya sebenarnya kan bukan sama kakak saya doang, ada teman saya satu, cuman apa satu bos, cuman beda apa tempat kerja kayak gitu. Terus? Sama-sama orang Indonesia, cuman kenalnya udah di sini kayak gitu, Miss. Dia udah 2 tahun minta pulang itu, Miss. Awalnya sekali 2 kali dia cuma dijanjiin, kayak yang kemarin itu sebelum lebaran 2025 ini bilangnya mau dipulangin.
ternyata nggak bisa, misalnya diundur sehabis lebaran kayak gitu. Ternyata sama si bos itu juga nggak diproses nih, malah dia itu HP-nya diambil sama nggak digaji 4 bulan kayak gitu. Kan tapi Jadi bisa nuntut sama PT-nya yang di Indonesia. Kan kalian lewat PT kan? enggak mis, cuman ini lewat apa, sponsor kayak gitu mis. Berarti kan ilegal ya? Jatuhnya ilegal. Legal atau ilegal? Ya apa, sponsor itu bilangnya resmi mis, soalnya itu ada visanya, bilangnya YouTube. Berarti di Indonesianya nggak resmi. Kalau dari perjalanan itu memang kitanya eh, ini dari Jakarta itu ke Batam, dari Batam ke Malaysia kayak gitu mis. Berarti kan tidak resmi. Jalur tidak resmi. Mungkin mungkin kayak gitu mis. Terus sponsormu ada tanggung jawabnya nggak? Nah dia cuma bilangnya gini mis, kemarin di telepon itu bilang aja ke bos kalau misalkan udah 2 tahun saya minta pulang, kalau misalkan nggak dipulang sama si bos saya tiket beli sendiri, katanya kan gitu. Nah di sini di tempat kerja aku ini ada anak bangla satu mis. Dia pengen pulang karena nikah kan gitu, dia nggak dipulangin karena di sini nggak ada pengganti dia gitu. Bosnya itu pengen kalau misalkan saya pulang, kamu harus ngambil teman kamu yang mau ke sini kayak gitu. Bukan Irak mungkin ini kok kayak Kamboja. Bukan nih, ini di Irak. Saya di Baghdad, Habibia Baghdad. Kok kayak Kamboja gitu kalau mau pulang harus ada gantinya? Nah itu bos yang saya bingung nih, Mas. Makanya saya kalau misalkan nggak kayak gini, mungkin nggak sampai telepon sampean atau nggak sampai bingung ngabarin KBRI kayak gitu. Iya kan kayak Kamboja aja kok. Kenapa kok harus ada pengganti kayak kepala tukar kepala kan nggak mungkin toh? Ya nyatanya di sini kayak gitu. Di sini yang apa, teman saya aja kan hampir jalan 4 tahun ini, Mas. Nggak ada penggantinya, dia nggak bisa pulang. Wah, Sedangkan dia juga gagal nikah, Mas. ceweknya diambil orang. Bukan kayak gitu. Orang tuanya itu kan udah kayak gini, katanya itu udah lamaran kayak gitu. Cuman dianya lamarannya di sini. Yang kesana itu cuma ketemuan orang tua kayak gitu, Mas. Nah, dianya udah janjian tanggal berapa gitu, lupa saya. Itu katanya minta pulang sebelum sebelum sebulan dia nikah, dia udah minta pulang kayak gitu. Ternyata nggak dipulangin itu, Mas. Makanya orang tuanya itu bilangnya apa, teman saya itu bohong, nggak mau nikahin anaknya. Wah, Sedangkan teman saya itu udah jelasin kalau yang di sini itu yang susah pulangnya. wah. Berarti kalian itu ke negara apa sih sampai segitunya cari uang? Ini pertama ya, saya ngomong aja terlepas dari kamu di negara mana ya. Tetapi saya ingin jelaskan, Ya, kalau kerja di luar negeri memang seperti itu, seberat itu. Kerja di luar negeri ya, memang seberat itu. Bangun jam 5, tidur jam 9 itu masih mending. Kadang-kadang sampai jam 11 sampai jam 1. Itulah perjuangan kerja di luar negeri. Itu sangat berat sekali. Ini saya yakin ini. Tetapi kalau sampai kamu sudah kerja seberat itu, secapek itu, se-effort itu, giliran kamu pengen pulang nggak dipulangkan, ini ada yang salah. Kenapa Miss Yuni? Itu tidak setuju Timur Tengah dibuka. Ya karena kayak gini nih. Kalian dikatanya dibawa ke Arab Saudi, tapi pada faktanya dibawa ke Irak. Karena orang itu udah ya, gila. Mereka tuh nggak akan mikir derita kalian. Yang penting kalian menghasilkan uang, bisa dibawa kemanapun. Mayat aja buat mainan sama mereka. Jadi nyawa orang ya, itu sudah nggak ada harganya lagi. Nah, pertama, saya tidak bisa melakukan apapun karena saya bukan pejabat. Tapi saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Kirimkan data kalian, setidaknya paspor kalian, calo kalian ada di mana, alamatnya, tulis kronologinya. Ditulis Miss Yuni, saya ada ya, di Baghdad, dari segini, 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 seperti ini. Jelaskan lewat tulisan, ketikan di WA. Nanti saya akan kirimkan ke ya, pejabat yang ada di Indonesia. Setelah itu, biar pejabat itu yang ya, merespon. ya. Oke? Maaf, maaf, Miss, maaf, maaf, maaf. Bentar dulu.
ini Miss, soalnya paspor itu kan ditahan. Kan kamu punya fotokopian, kamu punya foto. Nah itu Miss, yang satu yang dulu tuh suruh moto itu saya ini yang salah cuman foto visanya doang Miss. Yang foto visa itu untuk foto paspornya nggak ada. Terus bagaimana saya bisa membantu kamu tanpa verifikasi datamu? Ini kalau misalkan foto dari paspor kakak saya bisa Miss. Mas, saya sudah jelaskan tadi, apapun yang kamu punya kirimkan ke saya. Iya iya iya. Nah, Soalnya apapun. satu kerjaan juga Miss. Iya iya. Berapa orang sih kalian yang ingin keluar dari situ? Saya 3 orang Miss. Tulis satu persatu, kamu sendiri, dia sendiri, itu sendiri. Nomor HP-nya sendiri-sendiri, kirim sendiri-sendiri. Karena saat Iya tapi diverifikasi sama pemerintah, kalian tuh sendiri-sendiri. nah iya Miss, cuman ini saya nggak punya foto paspornya gimana ini? Ya melawakmu engko sing gak iso mulih liyane iso mulih. Salahmu dhewe mosok salahe kancamu. Iya Miss ya. Ya kamu cari solusi bagaimana caranya minta sama calo itu foto kan ada toh. Ya udah pernah Miss, sudah wah, minta tapi katanya udah dihapus, nggak ada itu cuman bilang Ya sudah kamu identitas. seadanya karena jujur saya nggak bisa bantu kalian kalau kalian tidak ada identitas. Ya kan? Identitas saja nggak ada terus saya minta minta tolong sama siapa? Nah diguyu-guyu aku sama pemerintah. Apalagi sama hater kok apa gak sampai sing guling-guling lagi guyu kepinggal-pinggal. Nggak ada data saya nggak bisa bantu. Nah, 3 orang itu kirim pakai HP mereka masing-masing. Bukan pakai HP-mu satu orang, karena yang dihubungi satu-satu. Iya Ya, iya. Ini apa tadi Miss, apa aja nih Miss? astagfirullahaladzim. Oh, ini kerja di Irak apa di Kamboja tuh, Cah? Gak nyambung dijak ngomong. Iya iya maaf Miss maaf. Ah, saya ulangi sekali lagi, kalian 3 orang. Apapun yang kalian punya, Iya identitas apapun yang kalian punya, kalau kalian mau kirimkan ke saya, termasuk KTP Indonesia. Setelah itu, tulis kronologinya apa yang terjadi. Miss Juni, nama saya Eko, saya umur 24 tahun, saya berasal dari Cilidug, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terserah, habis itu saya berangkat melalui calo ini. Saya saat ini ada di Irak, tidak sesuai dengan pekerjaan seperti ini, seperti itu, dan saya ingin pulang. Kalau pulang, saya harus mencari orang ganti. Dan karena seperti itu, kami ada 3 orang. Satu siapa. Jadi kalian saling nyebut satu sama lain. iya iya. Mm-mm. Paham? Iya paham Miss. Ya udah nanti nggak paham dicek lagi live-nya Miss Yuni. Jadi kamu bisa diulangin lagi itu live-nya Miss Yuni. Iya iya. Mm-mm. Makasih Miss. Oke, siap. Terima kasih. Kenapa? Edukasi saya terlalu keras buat kalian. Otak kalian nggak mampu. Jika otak kalian nggak mampu, maka kalian akan mampu untuk ditipu. Saat kalian tidak menerima kekerasan dalam pembicaraan saya, ketegasan dalam cara saya berbicara, penipu yang akan hadir dalam kalian, dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun. Jadi, silakan benci saya karena kejujuran saya, karena secara langsung saya berbicara, sayangi orang-orang yang menipu kalian. Halo Miss, selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa sayang? Telepon. Ngapain kamu telepon-telepon Ewi? Tulis mau ngomong katanya. Astagfirullahaladzim, Mbak Sulis. Gimana ya tak sambungin ya Miss. Ya, Kalau aku nggak dijak lo ngambungi live bareng karo Miss Yuni katanya gitu. video call sama dia. Oh yang Ah, benar. ah. Oh, ya ini yang kalian bahas ya di besok. Lah terus piye? Video call piye iki? Halo sayangku, cintaku Mbak Sulis. Alah Mbak Sulis ki gak jelas kok Sik, tak telepone kabeh wong telu mari ngene. Sik, menengo. Pateni kabeh. Astagfirullahaladzim, lek. Oh, yuk tenan-tenan wae. Endi ki mau ah? Astagfirullah. Ki lho, wong besok mari. Makanya nek wong di rumah sakit iki ora usah dihina-hina. Mbak Sulis endi, Vi? Orangnya dia kan aku. Alah ditinggal ngising Mbak Sulis. Astagfirullahaladzim iki lho wonge mari rek.
Aku nanti janjimu, Miss. Jadi aku deklamasi, aku dilepas infus. Bayo, malah diutang ya aku. Piye iki konsepnya lho? Sampeyan jarene seminggu tas metu rumah sakit kowe nglaku si aku we yo. Orang itu mau dilepas infus dari Indonesia untuk balik. Makanya aku tak mau nelpon ke Devi, telepon ke Miss Yoni Devi. Ya malah diutang aku. Kowe ngerti apa ora? Iki wonge iki 1 bulan di rumah sakit golek misuni gak temok, di-up di media sosial. Saiki nagih utang wonge rek. Wis mari mentang-mentang iki oleh dijambak iki sana. Alhamdulillah, Miss. Kok iso mandi omong aku iki lho piye to kok iso mandi iki? Matur suwun sampeyan ngomong aku saminggu wis lepas kabeh. Iki wis dilepas, nggon jantunge wis dilepas kabeh. Karena aku iso ngecek Mbak, aku iso delok Mbak. Oh iki Mbak Sulis mari. Ya wi ya. Diraba-raba. Oh tak raba-raba sampean iki Mbak Sulis sampean gak ero to. Sampai tak idoni ping 3 sampean iki langsung mari. Cita-cita ada Miss Yoni Devi. Banyune dijampi-jampi. Lho. Wih fitnah kuwi malah malah fitnah. Fitnah jere. Janji jadi anak reklamasi. Astagfirullahaladzim. Weh telepono bapak kan mrene mari ngene Ndek anu. Rumah sakit Taipo wes ya wes meluncur awan iki mau. Takono dokternya apa oleh di anu apa dikramasi takok. Tak kramasi dhewe. Kok sustere. Astagfirullahaladzim. Iya aku malah ndutang wong di rumah sakit iki lho. Astagfirullah. Piye iki, Fi? Saya penuhi janji saya, Mbak. Saya penuhi janji saya. Awan iki nggo. Anu omong ndek koko kok telepon bapake. Kon mrene pae. Mare ndek Taipo langsung meluncur aku beh. Ngene iki lho. Iki lho mari sing jare sapa gak oleh diupload. Iya apa ora Mbak Suli soke sindungane sampean to, Mbak? Nggih, tak Miss. Gara-gara diupload oke to viral to. Besok sudah keluar dari rumah sakit, teman-teman. Makasih doanya. Terutama Miss Yuni. Ya enggak. Aku iki polisi India meh mari ke terus teko ngono lho Mbak Suli soal asline bukan saya yang nolong sampean itu orang-orang yang menemukan sampean di awal. Aku iki polisian ngono ki lho modele. Ngerti nggak? Tapi dari sing ngomong Miss Yuni kok gak sembarangan kue langsung kenalan dong. Dicekoti kabeh info sing jantungnya. Iya kan nggak ada yang percaya kan waktu itu bahwa sampean akan sembuh, bener nggak? Ya aku lebih pasrah Miss. Lah ngapa kok semangat meneh apa mari dijambak Miss Yuni sampean? Aku merasa kayak damai ning samping iki. Kayak energi sing masuk ning rogoku. Walah, ya aja ditambah ono energi mlebu ndek ragamu iki lho kaya tenan-tenano wae. Tenan lho. Ana aku wis kan duwe gairah hidup wis yo tenan Miss. Ngono sih diomongne mau tamati mbek Miss Yuni diwamuk sampean malah. Sampean kok malah mari Mbak diamuk, Mbak? Tembus karena dijambai barang tapi gue bisa guyu no sampean. Mosok maune gak iso guyu? Yes. Hah? Kurang berapa? Berkes milih wae. Piye uripku kok ning kene mari-mari ngono Miss. 1 bulan kuwi mau. Mek nlongso ae gayamu. Oh, sampean iki dilok-lokne, ditekan. Iya, sampean pertama dilok-lokne, diseneni, diamuk. Kok malah mari penyakitmu iki apa wedi mbek Miss Yuni? Ya kan kalian yang sini aku mau. Makanya sih ngomong Miss Yuni ki tulung sembarangan. Mau pikir aja perdukunan ngono to Mbak yo ngono kuwi. Wah, jan kaya semalah bingung aku ngene iki. Alah yo. Aku ki trek butuh wong sembarangan asline, Mbak. Dengan Miss matur suwun aku Miss sak keluarga. Aduh, kok iso duwe energi barang lek lek ndopok ngapusi iki lho kok jadi polne. Yo wi yo. Dari dukun sih Miss Yuni. Oh, dukun cabul namanya, dukun kaploki minggu wi. Ini loh teman-teman, doa 1 orang mungkin belum didengar Tuhan, tapi doa kemarin itu ada 15.000 orang, viewernya itu 400 orang, semuanya berdoa untuk dia. Diangkat penyakitnya karena dia yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah telat, tepat pada waktunya.
Paham nggak maksud saya? Jangan pernah berhenti berharap. Iki wes domongne aku mati ya wes mis pasrah ya mis. Nah. Amis Juni ngomong apa? Sampai sampean mati pasrah kayak ngono tak jambak amen. Lah kok malah lagi? Iki lho wonge guyang-guyu iki lho wonge. Selangit, Mbak, sampean seminggu selangit dicepot. Gak mungkin, Mis. Aku lu wis gak iso apa-apa, Mbak. Selangmu dicepot. Percaya apa ora? Ya wis lah tak percaya. Lho, lek kepeksa gak tak cepot, Mbak. Iku nih, Mbak. Selangnya, Mbak. Nah. Aku ki di alam gaib, Re. Aku ki iso nyepot selang dhewe. Aja percaya. Kuwi ngapusi lek kuwi sing ngapusi, Mbak. Aja percaya. Ngapusi. Ora. Tapi saya gak ngapusi sing nyepoti dokter. Utuh aku kan arek percaya. Engko dipikir aku dukun tenan. Aja percaya, Pi. Sampai lu nggak sampai seminggu tapi Mbak. Dan sampean ngomong asal lambung, lemah lambung. Lah ngopo diimangan rawon soto barang sampean iki? Lah enak. Allah ngapusi. Udinane kon mangan ra gelem. Hah? Bisa ulang gak mangan beras. Lah ngopo Miss Yuni kok luwean? Lah yang iku mangane aku heran. Kayak mandi tenan ucapane lho. Omong aku mandi. Oke niki asline dukun sowi Mbak Kiki titisan aku ya asline. Saking ngomongi rapati ketok aku iki lek titisane Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Tronggrang, Nyi Roro barang pokoknya. Aku iki son rawang, Mbak. Aku iki asline duwe ilmu wong liya gak duwe. Ilmu iki oh kayak sama kan aku sampai gendeng iki. Miss Yuni iki ndek ilmu meneng-meneng ngene iki. Saking gak tak ketokne. Iya, kowe iki lek cerewet-cerewet tak jambak misan lho, mari ngene budal aku. Pas. Aku yo isin ngkurti nggon aku. Alah, ya aku ya ora doyan. Ndakmu kirut kabeh, ya lek wong lanang aku no. Yo, Lah ya aku sing isin, itu sing ora usah wis. lho, kowe diparani tenan apa ora to wong tuwa iki le mencra-mencre kena tapuk pisan kowe yo. Isin lo mis. Emangnya kowe ate dolanan manukmu, anumu. Astagfirullahaladzim, kebablas rek, sorry. Maksudnya ngedusi kan rambutmu to, ngisore kan ya mau umbah dhewe to. Masa kan aku ngumbah pentel-pentelmu? Astagfirullahaladzim. Kowe janjine gak njaluk didusi lho, kowe janjine njaluk dikramasi lho. Kowe lek gladran-gladran njaluk dibaran-barani ya. Barangmu ya cekel-cekel dhewe to wong tuwek kok ora ndek aturan kowe iki. Ya besok. Sampeyan ki njaluk kramas apa njaluk dusi? Lha iya ngapa kok isin? Emang aku nyekeli anumu tak umbah ngono kan ya ora to umbah dhewe to. Astagfirullahaladzim lek wong tuwek tak mari loro yo ngene iki lho rek. Deleming iki rek wonge. Perasaan aku kira gendeng kok yo ngamuk. Piye? Jo apian apa jo rusak saiki? Ndang ngomong aja guyu ae wek. Lho rek sekarang bayangno, saya punya utang janji dia keramas. Lah kok kon ngatusi wuke yo mon aku. Dosa iki wong tuwek iki. Sido apa ora? Setelah Ya wes, tak ringkes-ringkes aku mari ini, tak tutup tokoku. ini aku bisa kan dalam hati. Duh, wae yo ki nglunjak iki rongit kayak jantung grogor pelo iki malean. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jopo we, tak golekne bubur tok we. Ora sanjuk sembarang-barang. Wonge sombong iki gak doyan bubur ding lali aku. Sego pecel apa sego apa? Betul wis. Entuk kondi aku sego pecel. Oh tak jambak kowe engko ya ngarang ae. Lah sampai sing nawani. Oh iya. Kalau Aduh, keliru misan aku mau. Aduh. Saya tak dulu dikit aku di sego saiki gak apa-apa ya, segoku sarapan gak apa-apa ya. Apa-apa gak apa-apa ya. Jam berapa tuh besok iki? Jam berapa besok? jam setengah 12. Astagfirullahaladzim aku iki ate kokot lagi ngono ya wes tak siap-siap tak kokot dulu wes. Ya wes tak kokot dikit. Ya wes engko tak telepone. Ya wes engko tak golekane jangan terong apa jangan gobes ya. Assalamualaikum Devi, makasih Mbak Sulis. Makasih. Iya wes sehat selalu ya Mbak ya. Nanti tak
Tak teko ya. Devi, I love you. Duh, hilang kabeh kurang ajar iki. Astagfirullahaladzim, aku malah ndetemu wong ki rek. Iyalah Tasya engko sing pengen ketemu aku ketemu Rono ya, tapi aku ngramasi mbake bukan ngedusi ya, versinya beda ya. Soalnya utek-utekmu iki rada ndlolor-ndlolor soalnya. Masa wong tuwek bareng ojo kukut kae lho wong njuk kramas nagih utang. Oh, tak samploki kowe engko ya. Kok iso iki lho jemara-mara wong iki juwekno wage kuwi jare ate ngramasi aku. Teko apa ora sida apa ora jare? Mau pikir iki besok uang di rumah sakit terus mana gak diupload emang iki kowe ero. Kayak nek wong loro. Kene anggite dukun penerawang aku ki. Aku ki ahli nujum, ahli segala-segalanya nerawang-nerawang awakmu ki aku yo ro. Potonganmu bareng kuwi aku yo ro. Makane kuwi aja nyepelekne wong tuwek kaya aku iki titisan. Ora ngerti aku iki titisan, aku iki oh sembarang-barang iki tak delok tok. Aku langsung ro. Langsung ro. Anggitmu aku iki wong hebat aku iki. Saking rata tunjukne mbek awakmu, aku dil awakmu iri kabeh. Dadi aku iki pura-pura gak ngerti apa-apa. Saya pura-pura macak gendeng. Sebenarnya saya itu orangnya hebat. Cuman saya nggak ada yang nggak ya malu lah saya nggak mau nunjukin kalau saya itu kasarnya ngomong-ngomong ki orang hebat gitu loh Rek. Soalnya kan kamu kan irian orangnya. Jadi ya wes macak elek lah gayane ae, macak goblok gitu. Oh, sebenarnya prewang aku itu kamu tidak bisa bayangkan hidupmu, wes. Aku iki pokoknya wong sakti saking aku ora menunjukkan kehebatanku. Maksudnya gendengi. Kehebatan gendengi. Ojo percaya, ojo percaya, ojo percaya. Aku iki ndopok ngapusi. Ojo percaya. Ora, sing tak omongne kuwi mau ngapusi kabeh. Ora bener. Sing tak sampaikan itu tidak benar. Jadi jangan percaya lagi ya. Karena saya bilang saya itu CEO, ora ini, ora ini. Kuwi konsepnya aku ngapusi. Kowe lek percaya awakmu sing gendeng. Jadi aku ngejak awakmu gendeng bareng. Ya. Jadi seperti itu titisan apa meneh tetesan. Kudu titisan rek, tetesan, tetesan iler. Jangan percaya sama omongan saya. Sepurane sing oke. Kepingin sombong tapi gak ono bondo. Sopo meneh iki telepon pakai video call. Astagfirullahaladzim. Ora usah video call ya aku re, aku gak seneng di video call. Lah aku pas ngising mau video call. Astagfirullahaladzim. Marah-marah itu maksud aku si pangeran. Miss Yuni saya dari Irian, jangan pakai bahasa Jawa. Aku nggak pernah Irian sama sampean, Mbak. Saya nggak pernah Irian sama sampean. Saya tidak pernah Irian, makanya saya pakai bahasa Jawa. Dia bilang, Miss saya ada di Irian, tidak paham bahasa Jawa. Saya nggak pernah Irian. Bener, saya nggak pernah Irian. Saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Saya wes wes gendeng guyon dhewe ndelok sampe. Lah dibilang dia tinggal di Irian. Terus dia ngomong saya Irian. Enggak, saya nggak di Irian. Saya ada di Hong Kong. Kebetulan saat ini saya tidak ada di Irian. Saya ada di Hong Kong. Jadi minta maaf ya. Karena Irian tidak paham bahasa Jawa. Lah wong saya nggak pernah iri gitu loh. Saya ada di Hong Kong. Bener nggak sih? Hati-hati nih jiwitan Mbak E loh. Gak ngono kuwi konsepnya rek. Ya, seperti itu ya. Miss Yuni, I love you. Ya, saya penuhin janji saya dulu eh untuk datang ke tempatnya Mbak Sulis. Seperti janji saya, kita mencoba yang terbaik, lakukan yang terbaik. Weh, kowe tak kuaploki wis sampai celuk-celuk Pak Purnomo weh. Pak Purnomo wis ora ngangkat wis wis gua Mbak Novien nesu-nesu aku wis ora usah. Aku iki dibalekne gak sanggup di Indonesia makanya diguak di Hong Kong. Jadi rumah sakit Hong Kong yang bisa menangani saya. Orang usah celuk-celuk Pak Purnomo tak kaplokon kok ya, tak blok engko nomormu ya. Diculuk Pak Purnomo lho, Rek. Ngono kuwi menjatuhkan harga diri ya arek iki. Engko lek Pak Purnomo notis ndek Uni, oh anu to. Kayak Uni TKW Hong Kong kayak gendeng to. Engko malah konsepnya ora tak hibur engko. Karena yang macak gendeng-gendeng ini adalah untuk menjaga kewarasan. Bukan saya ingin marah sama kalian karena saya tidak ingin beban, maka saya loskan, saya brojolkan. Intinya adalah satu hal, saya tidak pernah mau berpikir tentang apapun. Mari ngomong lali tak tinggal turu. Leres napa mboten?
Boleh celuk-celuk Pak Pur tak blok kowe nomormu. Alah ora ngurus aku. Ora koncoan mbek awakmu, Bah. Ora koncoan mbek awakmu ora paten jarene. Wis ngono ae, aku ate ngedusi wong. Butuh ngedusi wong. Nglamasi wong ndutang. Sar Pak Purnomo pontung pisan kok. Pak Pur ngapunten ingkang kathah, Mbak Novi ngapunten ingkang kathah, saya tidak ada maksud hati. Arek-arek yang celuk-celuk, arek-arek yang memanggili dirimu Pak, Pak. Para nonomae Pak, kula pun pasrah niki Pak. Wis kula ikhlas. Kula mboten niku Pak. Arek-arek Pak niku Pak. Kula mboten. Lek sampean jangan nyeluk Pak Pur. Kalian tuh harusnya manggil Kalian tuh kalau benci sama saya jangan manggil Pak Pur. Jadi kalau kalian bilang, Pak Pur ini pasienmu kabur, Miss Yuni lo kabur teko tempatmu. Jangan manggil Pak Pur, jangan panggil Mbak Novi. Kalian tuh saya lebih suka sama kalian tuh panggil Pak Purbaya. Nang rek celun Pak Purbaya. Ben pun aku, emah aku lek Pak Pur mang. Aku Pak Purnomo emah aku mau. Lek sampean sing nyeluk Pak Purbaya aku gelem. Loh, cepot rek. Celun Pak Purbaya wes. Aku lek dicelukno Pak Purbaya aku gelem. Pak Pur, Pak Purbaya. Saya Yuni, Pak. Pak Pur. Kudu Pak Pur kae lho, kudu Pak Purnomo lho. Aku mau aku lek celuk Pak Purnomo. Aku maunya Pak Purbaya. Pak Purbaya, ajarin saya Pak Purbaya. Pak Purnomo mah aku engko digowo aku engko. Nek Pak Purbaya kan diajari tentang keuangan, tentang memanage kehidupan. Ini aku gelem kok. Aku koncoan mbek Pak Purbaya. Pak Purnomo aja, emah aku. Pak Tony. Aja disepil rek Pak Tony rek.